wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Indah Putri Fajrianti dalam acara Mata Mahasiswa. Tentunya dengan informasi yang menarik dan narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Untuk episode kali ini, kita akan membahas mengenai gangguan mental berupa bipolar. Berdasarkan data penelitian di Indonesia National Adolescent Mental Health Survey yang bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa 2,45 juta remaja Indonesia telah mengalami gangguan mental dalam 1 tahun terakhir di tahun 2021. Ini setara dengan 1 dari 20 orang. Mereka merasa sering lebih tertekan, cemas, kesepian, atau lebih sulit berkonsentrasi dibanding COVID-19 ini muncul. Sudah berada di samping saya yaitu Ibu Adinda Rahmawati sebagai penyintas bipolar dan Ibu Ayu SPSI MPSI sebagai psikolog dan CEO founder 3 Generasi. Kita langsung saja. Selamat malam Bu Ayu, Bu Adinda. Gimana kabarnya hari ini, baik? Alhamdulillah baik. Oke. Bu Ayu, sebelumnya di sini kita mau bahas tentang bipolar nih. Mau nanya, sebenarnya bipolar itu apa sih? Apakah ada penyebab khusus untuk penyakit bipolar ini? Jadi sebenarnya bipolar sendiri itu merupakan salah satu gangguan kejiwaan ya. Tapi ini tuh bukan gangguan kejiwaan yang kayak gimana-gimana. Jadi ini tuh lebih ke perubahan mood, tapi bukan mood swing biasa. Jadi ini lebih ke perubahan mood yang nggak normal. Jadi karena dia tuh perubahan moodnya ada periodiknya. Jangka waktunya tuh lumayan lama. Jadi bukan harian, dia tuh lebih ke mingguan bahkan bulan. Terus dia dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau misalkan penyebabnya itu dia bisa dari faktor genetik. Jadi bipolar sendiri itu bisa terjadi karena adanya faktor genetik itu sendiri, sama karena adanya perubahan lingkungan sekitar. Jadi kondisi sekitar juga bisa menyebabkan adanya bipolar itu sendiri. Berarti yang sebenarnya itu gangguan bipolar disorder itu seperti apa ya, Bu? Gangguan bipolar itu perubahan mood sebenarnya, tapi jangka waktunya aja yang lama. Jadi bukan mood swing yang seperti biasanya orang-orang kayak tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, tapi bipolar itu lebih kayak perubahan mood tapi waktunya lama gitu. Kalau dari Mbak Dinda nih, berdasarkan data Mbak Dinda kan pernah penyintas bipolar ya. Kalau dari Mbak Dinda sendiri sebagai penyintas, sejak kapan Mbak Dinda menyadari kalau Mbak Dinda ini memiliki gangguan bipolar tersebut? Jadi awalnya tahun 2020 ada temanku yang memang sudah didiagnos oleh ahli bahwa dia mengidap bipolar. Awalnya aku mikir kayak kok kayaknya ada beberapa faktor yang aku merasa kalau aku juga mengalami itu. Jadi aku tanya-tanya sama temanku, ini bipolar atau bukan, ini bipolar atau bukan. Lalu temanku menyarankan mending jangan self diagnose. Dia bilang langsung aja ke psikolog untuk tahu yang sebenarnya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk psikolog dan psikolog bilang memang aku mengidap penyakit bipolar gitu. Setelah Mbak Dinda tahu nih Mbak Dinda mengidap penyakit bipolar, apa yang Mbak Dinda lakukan? Ya sebenarnya template aja sih Mbak Indah, sama aja kayak orang-orang yang sakit bipolar lain. Jadi lebih sering ngobrol sama psikiater, lebih sering untuk apa ya, ibaratnya konsultasi lah ya. Terus juga dikasih resep obat kalau suatu saat lagi nggak tenang pikirannya, jadi aku minum obat itu jadi lebih tenang gitu sih. Bu Ayu, kalau tadi Mbak Dinda bilang dia pernah merasa self-diagnose untuk diagnosa bipolar ini. Menurut Bu Ayu, bagaimana cara yang benar untuk mendiagnosa gangguan mental bipolar ini? Sebenarnya buat mendiagnosa seseorang itu menderita bipolar itu sebenarnya sangat susah ya. Karena kan kita juga nggak tahu, orang-orang kan juga punya mood yang berubah-ubah. Jadi kita sendiri sebagai psikolog juga kurang tahu sebenarnya apakah ini orang itu menderita bipolar atau cuma mengalami yang namanya mood swing. Tapi kalau misalkan kita mau mendiagnosis orang tersebut memiliki bipolar atau enggak, biasanya kita melakukan yang namanya wawancara terlebih dahulu. Setelah itu kita biasanya juga memberikan dia sebuah kuesioner.
Terus nanti setelah dia mengisi kuesioner, terus kita melakukan wawancara, nanti kita juga bisa tahu apakah si orang ini itu cuma mood swing aja atau memang dia memiliki penyakit bipolar itu sendiri. Itu sih caranya. Jadi melakukan wawancara, lalu nanti ada juga pengisian kuesioner. Baru dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa orang ini menderita bipolar atau cuma mengalami mood swing biasa aja. Kalau dari Mbak Dinda tadi kan udah coba ke psikolog ya untuk konsul gitu masalah gejala yang dialami sama Mbak Dinda. Kalau dari Mbak Dinda sebagai penderita bipolar 2, apa aja yang Mbak Dinda rasain? Sebenarnya kalau yang dirasain sih banyak ya Mbak Indah ya, cuma karena bipolar ini tuh lebih kayak ada depresinya, ada anxiety tuh kayak nggak tenang, rasa hati tuh resah, kecemasan, terus apa ya, lebih banyak berkutat dengan pikiran sendiri gitu loh Mbak Indah. Jadi kayak kita bisa bilang overwhelmed kali ya sama pikiran sendiri. Jadi kadang mungkin pada dasarnya semua penyakit mental itu pikiran dari pikiran kita sendiri. Nah mungkin kalau menurut aku bipolar itu banyak lebih complicated gitu, karena ya itu anxiety, depresi itu jadi campur aduk. Kalau tadi dari Mbak Dinda dia mengalami bipolar tipe 2, kalau secara psikologi itu jenis bipolar ada berapa Bu? Kalau untuk bipolar sendiri sebenarnya jenisnya banyak ya. Ada bipolar tipe 1, tipe 2, 1/4, tapi yang lebih kita tahu tuh cuma ada 2, bipolar tipe 1 sama tipe 2. Yang ngebedain itu adalah fase maniknya aja. Ada yang dua-duanya jalan, maksudnya bukan jalan sih, ada yang aktif dua-duanya, fase maniknya ada, depresinya ada, sama satu lagi cuma depresi aja, maniknya tuh nggak aktif. Jadi manik itu kayak bahagianya gitu loh. Jadi kayak kalau tipe 1 dia lebih kayak bahagianya ada, dia ngerasa bahagia, ngerasa sedih juga, ngerasa depresi juga. Tapi kalau misalkan tipe 2 dia cuma yang ngerasa bahagia tapi dia nggak ngerasain depresi, tapi dia juga ngerasa kesepian juga. Dari 2 jenis bipolar itu, apakah sebenarnya gangguan mental di bipolar itu bisa sembuh Bu? Apakah ada terapi atau pengobatan khusus untuk penderita bipolar? Kalau misalkan dibilang bisa sembuh atau tidak, sebenarnya bisa. Jadi tuh penyakit bipolar ini sama kayak penyakit diabetes sama darah tinggi. Jadi harus ada pendekatan. Dan kita harus lebih sering yang namanya terapi ke psikolog atau psikiater. Sama ada obat tambahannya sih. Jadi jatuhnya kayak ada obat harian juga, sampai kita harus yang namanya kunjungan ke psikolog secara rutin. Jadi dibilang bisa sembuh atau tidak pasti bisa, cuma kita harus ngejalanin yang namanya terapi. Baik pemirsa, intinya bipolar merupakan gangguan kejiwaan yang berupa perubahan mood yang terjadi secara tidak normal. Artinya tidak normal ini dalam waktu yang berkepanjangan. Bagi teman-teman semua yang memang merasa memiliki gangguan bipolar, jangan merasa takut, jangan merasa malu karena tidak ada yang salah. Tetapi teman-teman juga tidak diperkenankan untuk self-diagnose. Ada baiknya teman-teman konsultasi dengan psikolog, psikiater, atau dokter gangguan jiwa yang memang ahlinya dalam hal ini, dan agar teman-teman bisa diberikan pengobatan yang sesuai dengan apa yang dialami oleh teman-teman. Sekian informasi yang bisa disampaikan dalam episode kali ini. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu dan Mbak Dinda yang sudah meluangkan waktunya datang dan memberikan informasi di acara Mata Mahasiswa ini. Saya Indah Putri Fajrianti dan segenap tim yang bertugas di Mata Mahasiswa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Adinda Rahmawati dalam acara Mata Mahasiswa. Tentunya dengan topik yang menarik dan dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pemirsa, pada malam hari ini saya akan membahas tentang depresi. Menurut data tahun 2021 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada saat pandemi COVID-19, angka depresi di Indonesia menyentuh 6,5%. Rata-rata penyebabnya adalah dikarenakan oleh terlalu lama di rumah, sehingga mengakibatkan para penderita ini hilang kendali akan dirinya sendiri. Baiklah,
Selanjutnya langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Sudah berada di samping saya dua narasumber, yaitu Ibu Indah Putri Fajrianti SCNC yang juga merupakan psikolog yang juga merupakan co-founder dari 3 Generasi. Selamat malam Ibu Indah. Dan kemudian di sini juga ada Ibu Ayu sebagai penyintas dari depresi itu sendiri. Selamat malam Ibu Ayu. Selamat malam. Apa kabar kalian Baik. berdua? Alhamdulillah baik. Macet tadi kesini? Lumayan lah ya. Baik, untuk Ibu Indah, Bu, saya mau nanya nih, apa sih yang memicu depresi itu sendiri? Depresi itu terjadi biasanya karena ada kasus-kasus tertentu seperti hilangnya pekerjaan secara tiba-tiba, riwayat keluarga, adanya trauma mendalam, tekanan batin, pola pikir kita yang salah, dan bullying juga termasuk dalam pemicu depresi itu sendiri. Apa sih ciri-cirinya nih orang-orang yang mengalami depresi? Orang-orang yang mengalami depresi itu cenderung memiliki rasa cemas dan khawatir yang berlebihan, emosi yang tidak stabil, serta putus asa, dan selalu pasrah terhadap dirinya, juga selalu merasa diri ini sendirian seperti itu. Kalau dari Kak Ayu sendiri nih sebagai penderita, umur Kayu, aku mau nanya dulu, umur Kayu sekarang berapa? Sekarang umurnya 23 tahun. Baik. Berdasarkan data dari awal tahun 2022, Kak Ayu ini pernah mengalami depresi ya Kak? Gejala awalnya tuh gimana sih? Karena pas itu didiagnosa depresi dari dokter ya, mungkin gara-gara dari situ mulai ngerasa kalau misalkan selalu ngerasa sendiri, terus hilang minat. Jadi kalau mau ngapa-ngapain tuh kayak nggak ada semangatnya sama sekali. Sama kalau itu aku suka ngerasa kayak nggak berharga, kayak nggak tau lah besok mau ngapain gitu loh, kayak nggak ada semangat hidupnya. Gejala awalnya tuh apa sih kalau boleh tahu? Mungkin gejala awalnya gara-gara kehilangan pekerjaan sama ini sih ya, riwayat keluarga. Riwayat keluarganya tuh gimana Kak maksudnya? Seperti apa? Jadi nih? mama papa aku itu cerai, jadi aku ngerasa broken home, sendirian. Mungkin gara-gara dari situ awalnya, karena mama papa cerai, pisah dua-duanya, jadi nggak ada orang kan di rumah, jadi merasa sendiri. Apakah kejadian kehilangan pekerjaan dan masa-masa broken home itu terjadi secara berbarengan atau gimana? Kalau dibilang berbarengan sih enggak, jadi duluan kehilangan pekerjaan dulu. Jadi awalnya aku kehilangan pekerjaan, terus karena di kerjaan juga lagi ada PHK massal, dan di rumah juga sering ngedengar orang tua yang cekcok. Kalau dari Ibu Indah sendiri nih Bu, apakah depresi itu memang termasuk dari gangguan mental? Secara psikologi, depresi itu merupakan gangguan mood di mana seseorang merasakan sedih dan putus asa dalam waktu yang berkepanjangan. Rasa sedih dan putus asa ini mewarnai pola pikirnya, perasaannya, dan perilakunya. Seseorang yang mengalami gangguan mood seperti ini tuh juga cenderung malas beraktivitas dan malas melakukan sesuatu seperti itu. Baik. Kalau dari Kak Ayu, setelah Kak Ayu merasa hal seperti itu, apa yang Kak Ayu lakukan? Aku kan merasa kurang lebih udah sebulanan terakhir ya. Terus dari situ aku mulai searching di internet, dan pas dilihat-lihat aku pas dilihat-lihat tuh aku sama ciri-cirinya kayak depresi. Dan akhirnya aku cerita sama temen aku, dan kata temen aku kayak jangan self diagnose, coba datang ke psikolog atau ke dokter. Setelah Kak Ayu pergi ke dokter gitu, ke psikolog lah ya bisa kita bilang, terus psikolog tuh bilang apa? Setelah cerita dan datang ke psikolog, cerita dan dilakukan pemeriksaan, aku didiagnosa depresi ringan. Jadi depresi ringan. Terus gimana nih Kak orang-orang sekitar Kakak, kayak keluarga atau teman-teman pas tahu kalau Kak Ayu itu depresi? Pasti ngelihatnya kasihan ya, apalagi karena aku kan anak satu-satunya. Anak satu-satunya, terus tiba-tiba orang tua cerai. Jadi ya orang-orang sekitar, sahabat-sahabat terdekat ngelihat aku kasihan, jadi kayak sendirian. Aku mau nanya nih, gimana kalau misalnya ada orang terdekat kita yang
dia sebenarnya depresi tapi dia nggak merasa dirinya depresi dan dia denial kayak enggak kok gue nggak depresi gitu. Nah, gimana caranya kita ngebantu orang seperti itu keluar dari depresi itu sendiri? Untuk hal ini ada 3P. Yang pertama itu pemikiran, di mana penderita depresi ini selalu berpikiran buruk, berbicara yang aneh-aneh tentang dirinya seperti itu. Itu kita udah harus aware sih sama teman kita atau si penderita tersebut. Yang kedua itu ada perubahan perasaan, di mana dia menarik dirinya dari keramaian, tidak suka keramaian, hilangnya hasrat makan dan minum, mulai mengurangi atau bahkan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang dia suka seperti itu. Yang terakhir itu ada perubahan perilaku. Nah, di sini untuk perubahan perilaku ini emang benar-benar harus kita perhatikan sekali ya, dan faktor keluarga juga sangat berpengaruh pada apabila si penderita ini mengalami perubahan perilaku seperti itu. Apakah ada pengobatan yang khusus untuk penderita depresi? Untuk penderita depresi ini tentunya ada pengobatan juga dan ada terapi juga. Untuk terapi yang bisa digunakan itu bisa menggunakan psikoterapi, terapi perilaku kognitif, atau terapi elektrokonvulsif atau ECT. Tapi ECT ini biasa digunakan pada penderita depresi berat. Kalau untuk pengobatan bisa mengkonsumsi obat-obat antidepresan seperti itu. Baik pemirsa, pada intinya depresi itu merupakan gangguan mood di mana seseorang yang mengalaminya merasa sedih dan merasa sendirian, kemudian merasa putus asa dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini. Tentunya bagi kita sebagai orang yang merasa dekat atau orang di sekitar kita ada yang mengalami depresi, ada baiknya kita harus membantu, dan sebagai orang sekitarnya harus lebih aware lagi terhadap teman-teman atau orang sekitar kita yang mengalami depresi. Baik, terima kasih kepada dua narasumber kita hari ini, kepada Ibu Indah dan Kak Ayu. Terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, sekian episode Mata Mahasiswa kali ini bersama saya Dinda Rahmawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi dengan saya Nabila Ayu dalam acara Mata Mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang menarik dengan narasumber yang berkompeten pada bidangnya. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai penyakit mental, yaitu OCD. Menurut riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Sudah bersama saya dua narasumber. Yang pertama ada Ibu Dinda, SPSI MPSI sebagai psikolog, dan ada Kak Indah sebagai penyintas OCD. Baik, halo, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Sekarang kita mau bahas tentang OCD ya. Sebelumnya aku mau tanya sama Ibu Dinda, sebenarnya OCD itu apa sih artinya? Oke, semuanya, jadi OCD itu adalah salah satu penyakit mental yang sering dibicarakan masyarakat. Sebenarnya memang nggak terlalu banyak orang yang tahunya OCD ini bukan penyakit mental yang serius, padahal OCD ini tergantung kadarnya aja, dari yang minor sampai yang ekstrim tuh ada, sampai yang gak mau ketemu orang itu ada OCD. Lebih bermacam-macam gitu ya. Oke, baik, aku mau nanya sama Ibu Dinda, sebenarnya OCD itu ada pemicunya atau enggak sih? Oke. Jadi OCD itu ada dua jenis pemicunya. Yang pertama dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal dulu yang mau aku bahas. Jadi faktor eksternal itu biasanya kita si penderita ini melihat benda tajam, lalu kemudian berpikir bahwa pada saat ada benda tajam itu dia bisa melukai orang lain. Dia berpikir seperti itu, muncul di pikirannya seperti itu. Kemudian kalau dari faktor internal bisa jadi pemikirannya sendiri, yang menjadi pemicunya itu pengalaman dia sendiri. Seperti misalnya si penderita ini pernah mengalami kehilangan orang terdekatnya seperti orang tuanya atau saudaranya. Nah, itu bisa menjadi faktor internal yang memicu pikiran-pikiran obsesifnya itu muncul. Sekarang aku mau tanya sama Kak Indah sebagai seorang penyintas OCD ya. Sejak kapan kamu itu menyadari kalau misalkan kamu itu punya OCD? Awalnya dari orang tua aku sih Kak, soalnya orang tua aku tuh udah ngerasa aku mengidap OCD itu dari aku kelas 2 SD. Cuma orang tua aku tuh kayak ngerasain itu belum parah, jadi aku
dan orang tua aku belum melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Nah, setelah bertahun-tahun merasa OCD itu lebih parah, jadi aku dan orang tua aku pergi ke dokter psikolog untuk mengetahui lebih dalam penyakit yang aku alami. Nah, apakah OCD ini tuh mengganggu buat kamu? Ya tentu sih Kak, tentu cukup mengganggu dan sangat merasa campur aduk ya di diri aku, karena aku tuh kayak bertengkar sama pikiran aku sendiri. Oke. Sebelum kamu didiagnosa OCD, apakah kamu pernah men-self-diagnose diri kamu sendiri kalau misalkan kamu itu OCD? Pastinya kalau untuk self diagnose pastinya pernah, tapi apalagi dari orang tua aku juga sering bahas ke aku, sering cerita ke aku tentang OCD itu, dan OCD-nya di aku tuh merasa kalau apa yang aku mau, apa yang aku pengen itu harus selalu sesuai. Tadi kan Kak Indah udah ngejelasin kalau misalkan Kak Indah itu pernah self-diagnose. Nah, sebenarnya apa sih yang dirasain oleh seorang penderita OCD itu sendiri? Kalau di kasus aku, OCD yang terjadi sama aku ini membuat aku merasa tertekan, dan kalau apa yang aku pengen itu nggak bisa terwujud, ini tuh kayak aku tuh sangat stres gitu. Jadi aku mau apa yang aku mau itu aku harus terwujud. Harus Obsesi terjadi ya. banget ya. Iya. Gitu. Kalau misalkan saat obsesi itu datang, gimana cara kamu buat meredamnya? Kalau obsesi itu lagi datang, biasanya sih aku selalu mencoba untuk meredamnya ya kan, tapi yang namanya obsesi dan kompulsif itu kan sahabatan. Jadi setiap aku ngerasa aku meredamnya, pasti ini malah meningkatkan obsesi aku tuh untuk sepertinya ini akan terjadi lagi seperti itu. Jadi semakin diredam malah semakin tinggi rasa penasaran seperti itu ya. Aku mau nanya nih sama Ibu Dinda, sebenarnya penyebab dari OCD itu sendiri tuh apa sih? Baik, jadi OCD ini memiliki beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah memiliki riwayat dalam keluarga, dari salah satu anggota keluarga, mungkin ayahnya atau ibunya pernah mengalami OCD. Yang kedua, menderita gangguan mental lain seperti gangguan kecemasan, gangguan bipolar, depresi, terus ada sindrom Tourette juga, itu bisa menjadi pemicunya juga. Kemudian ada pernah mengalami kejadian yang menyebabkan trauma atau stres seperti perundungan atau bullying, kekerasan fisik dan kekerasan seksual juga termasuk sebagai penyebabnya. Kemudian terakhir, memiliki kepribadian yang sangat disiplin, terlalu teliti bisa dibilang, dan perfeksionis. Nah, setelah tadi kita bahas OCD dari awal, sebenarnya tuh OCD ini tuh bisa sembuh atau enggak sih Kak? Sebenarnya bisa sembuh ya, kalau kita lihat dari kasus yang baru-baru ini terjadi ya. Kita semua tahu tentang Aliando yang beliau mengalami OCD. Bisa sembuh, tapi kita nggak bisa, Waktunya lama ya? waktunya lama, dan nggak bisa dipaksa kayak ada targetingnya gitu, nggak bisa. Jadi harus dari diri si penderitanya sendiri gitu. Jadi intinya OCD itu merupakan salah satu penyakit mental yang bisa menjadi sebuah penyakit yang ekstrim. Jadi buat teman-teman, OCD itu bukan sebuah atau bukan sekedar penyakit untuk orang-orang yang perfeksionis aja, tapi OCD itu bisa menjadi sebuah penyakit yang ekstrim. Sekian acara Mata Mahasiswa kali ini dengan saya Nabila Ayu serta teman-teman yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.